Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Hai, Ibu. Bu. Sehat, Bu. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya Dwita, silakan dipimpin doanya. Teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dwita. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Baik. Eh, Sebelumnya, ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Untuk itu seluruh anak-anak silahkan berdiri. Silahkan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Nah, sekarang kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Masih berdiri ya semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, sekarang kita akan melakukan tepuk pagi, siang, malam. Nah, untuk tepuk pagi, anak-anak cukup tepuk sekali, siangnya 2 kali, kalau malamnya setengah aja enggak bersuara ya. Kita coba. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Baik, sudah konsentrasi semua ya. Nah, sekarang ayo kita menyimak video. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Ya, Bu. Gambar Gajah. Gajah, ya, pintar sekali ya. Yuk kita menyimak tentang video gajah. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak tentang informasi tentang gajah. Nah, dalam video tersebut, informasi apa yang sudah anak-anak dapatkan? Yang pertama itu, gajah memiliki apa namanya yang panjang? Belalai. Ya, Belalai. pintar sekali. Ya, pintar sekali. Gajah itu memiliki belalai yang panjang, kemudian apalagi telinga yang lebar.
tadi anak-anak sudah menyimak tentang informasi tentang gajah. Nah, dalam video tersebut, informasi apa yang sudah anak-anak dapatkan? Yang pertama itu, gajah memiliki apa namanya yang panjang? Belalai. Ya, pintar sekali. Ya, pintar sekali. Gajah itu memiliki belalai yang panjang, kemudian apalagi telinga yang lebar. Terus ada gadingnya, badannya besar. Nah, dari informasi tersebut, anak-anak sudah mendapatkan informasi berupa fakta-fakta tentang gajah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pembelajaran 2, yaitu berkaitan tentang teks non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi. Yang kedua, mampu menganalisis informasi penting pada bacaan non-fiksi. Yang ketiga, anak-anak mampu menyusun pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Yang keempat, anak-anak mampu merancang teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menyajikan teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menemukan informasi penting dari bacaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kalian akan mempelajari tentang cara menentukan pokok pikiran, informasi penting, serta membuat ringkasan pada teks non-fiksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan tulisan berdasarkan fakta atau kenyataan. Sumbernya berasal dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran, informasi penting, dan membuat ringkasan? Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Kemudian menentukan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu berbeda dengan ide pokok. Pokok pikiran merupakan inti dari ide pokok. Jadi yang paling inti dari apa yang dibahas dalam satu paragraf itu. Setelah menentukan pokok pikiran, kamu dapat menemukan informasi pentingnya. Informasi penting itu merupakan fakta yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang tertulis pada teks itu. Setelah informasi penting ditemukan, kalian bisa membuat sebuah ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian bacaan secara singkat. Nah, ada perbedaan antara ringkasan, kesimpulan itu. Kalau kesimpulan adalah inti dari gagasan sebuah bacaan, sedangkan ringkasan adalah menyingkat keseluruhan tulisan menjadi lebih pendek dengan menghilangkan bagian penjelasan yang rinci. Ringkasan ini bisa menggunakan bahasamu sendiri. Untuk mengetahui informasi penting dalam sebuah bacaan, kalian juga bisa membuat pertanyaan dengan komponen adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat contoh teks jenis makanan hewan ini.
Kita baca bersama-sama pada paragraf 1. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Yang Ibu beri warna orange pada teks itu merupakan kalimat utama. Kalimat utama adalah sampai titik pertama, itu disebut kalimat utama. Selanjutnya, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Jika sudah membaca, kalian juga sudah mengetahui kalimat utama. Dari kalimat utama bisa dicari lagi ide pokok. Nah, kalau ide pokok terlalu panjang, maka bisa disebut dengan pikiran utamanya yang lebih pendek. Apa pikiran utamanya? Yaitu jenis makanan hewan. Yang dibahas itu adalah jenis makanan hewan. Jadi, pikiran utama itu lebih pendek dari ide pokok. Informasi pentingnya yaitu hewan memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, buah, dan biji. Itu merupakan fakta yang ada di paragraf itu sehingga dapat ditulis menjadi informasi penting. Paragraf yang kedua, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Sebagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Pada paragraf kedua ini, pikiran utamanya adalah daun adalah bagian yang sering dimakan hewan. Informasi pentingnya, ada hewan yang makan daun, batang, buah, dan biji. Jika kalian sudah mengetahui informasi penting serta pikiran utama, dari kedua paragraf ini dapat kita tuliskan ringkasannya. Ringkasannya yaitu tadi bentuk teks menjadi lebih pendek. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu hewan yang makan tumbuhan dan makan hewan lain. Bagian tumbuhan yang dimakan adalah batang, daun, buah, dan biji. Namun bagian tumbuhan yang paling sering dimakan adalah daun. Nah, itu adalah contoh ringkasannya dari kedua paragraf tersebut. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jika masih kurang paham, silahkan. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak video tentang menentukan pokok pikiran, informasi penting, dan membuat ringkasan pada teks non-fiksi. Selanjutnya, perhatikan sekarang gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar apakah itu? Gambar tanda tanya. Nah, tanda tanya ini biasanya dipakai untuk mengakhiri setiap kalimat tanya. Ada beberapa kata tanya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, kata tanya pertama itu adalah apa? Apa? Fungsinya adalah untuk menanyakan benda, keadaan, atau sesuatu yang berkaitan dengan isi. Contohnya, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Apa yang menyebabkan? Misalnya, penebangan pohon, tidak disiplinnya warga masyarakat dalam membuang sampah,
Tuh misalnya, itu tentang keadaan. Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya ini fungsinya adalah untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Misalnya, anak-anak siapa tadi yang mengantar anak-anak ke sekolah? Ya, siapa yang mengantar anak-anak tadi pergi ke sekolah? Jawabannya misalnya ayah Bu Guru. Ya, jawabannya ayah. Ayah itu merupakan orang. Kemudian, kapan? Kata tanya kapan ini fungsinya adalah untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu atau peristiwa. Misalnya, kapan Aldo tidak masuk ke sekolah? Misalnya jawabannya waktu hari Selasa. Nah, hari Selasa tersebut merupakan waktu terjadinya sesuatu atau peristiwa. Kata tanya selanjutnya yaitu di mana, kemana, dan dari mana. Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Contohnya, di mana kamu membeli gula? Kemana kamu setelah pulang sekolah? Dan lain sebagainya. Kemudian, kata tanya selanjutnya itu mengapa. Nah, mengapa fungsinya ini adalah untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa Dek Ayu tidak pergi ke sekolah? Jawabannya karena sakit. Karena sakit itu merupakan sebab atau alasan. Nah, kemudian kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana. Nah, bagaimana ini? Kata tanya ini fungsinya adalah untuk menanyakan keadaan atau proses. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan? Misalnya, jawabannya adalah dengan rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi. Nah, itu menunjukkan keadaan atau proses namanya. Selanjutnya yaitu berapa. Fungsi kata tanya ini adalah untuk menyatakan jumlah atau satuan. Contohnya, berapa harga gula satu kantong plastik di warung? Jawabannya misalnya Rp10.000. Nah, Rp10.000 itu menunjukkan jumlah atau satuan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul Meong Meong. Ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Sudah menyanyikan lagu Meong Meong. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tadi siapa yang mimpin doanya? Dwita ya. Baik, silakan Dwita. Pimpin lagi temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dah, Bu. Baik, terima kasih Dwita. Nah, anak-anak, sekian dulu hari ini. Sampai jumpa besok ya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.